Kita langsung masuk saja, Pengkhotbah 4 ayatnya yang pertama. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Sedikit background dulu aja, setiap saya mengajar itu, saya pasti kasih tau backgroundnya, penulisnya ini adalah Salomo, kurang lebih ditulis tahun 1000 ya, atau enggak 1000 sebelum Tuhan Yesus lahir, dan kita perlu banyak belajar dari Salomo. Kenapa? Karena Salomo itu diizinkan Tuhan untuk menjadi bumper kita semua. Agar kita tidak seperti mereka, agar kita tidak seperti dia. Karena dia menjadi contoh bagi semua umat manusia bahwa jangan sampai kita hanya mencari kekayaan saja di dunia ini. Jangan hanya kita mencari hal-hal yang duniawi saja. Bukan berarti kita nggak perlu, tapi semua itu ada waktunya. Nah, kita langsung di ayat yang pertama nih. Lagi aku melihat ada penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Tema yang saya kasih di pasal keempat ini adalah ada damai. Damai sesungguhnya di dalam rumah. Ya, setiap kita pasti perlu damai. Ya. Apalagi zaman sekarang itu banyak anak muda atau mungkin anak-anak yang tidak suka lama-lama di rumah. Karena apa? Mungkin dia itu tidak dekat dengan keluarganya, mungkin dia ada masalah dengan keluarganya, lebih suka di luar daripada di rumah. Nah, ini yang memang kita harus belajar dulu. Damai sesungguhnya itu bagaimana? Kita harus tahu damai sesungguhnya. Ya. Tapi dari ayat yang pertama ini kita bisa belajar bahwa ketika kita menjadi orang yang suka di rumah atau enggak, kita yang berada di rumah, untuk kita bisa mendapatkan kedamaian itu, kita perlu yang namanya mempunyai mental prajurit. Ya, maksudnya bagaimana? Janganlah teman-teman di sini atau setiap kita itu punya mental korban. Karena kalau kita selalu memakai mental korban, maka kita tidak akan bisa diberkati oleh Tuhan. Mental korban itu maksudnya begini, selalu mengasihani diri kita sendiri. Hidup udah susah, kok gua itu selalu selalu tidak disayang. Selalu dirinya, dan dirinya. Itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena percayalah, perasaan itu kadang-kadang bahkan seringkali menipu kita. Makanya kita harus lebih percaya firman Tuhan daripada perasaan kita sendiri. Karena perasaan itu bisa salah. Dan malah kadang-kadang kita berpikir masalah itu seakan-akan lebih besar daripada yang dikira. Padahal tidak seburuk yang dibayangkan sebenarnya. Makanya firman Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena seperti di depan mata kita, dia tidak seperti yang dibayangkan gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita, bukan berarti orang itu benci dengan kita. Kalau ada orang yang menegur kita, bukan berarti orang itu menjadi tidak suka dengan kita. Kita terlalu suzon jadi orang. Terlalu berpikir negatif mulu. Selalu kalau misalnya ditegur dikit, misalnya dia tegur, kalau makan jangan terburu-buru ya. Langsung dibilang apa? Emang kenapa kalau makan buru-buru? Kamu kok mengatur hidup saya sekali? Suka-suka saya dong. Saya buru-buru karena saya mau pergi kerja. Ya memang kalau kamu mau pergi, kalau tiba-tiba tersedak meninggal gimana? Repot juga keluargamu di situ. Jadi jangan sampai kita tertipu karena pikiran kita, apalagi kalau kita punya masalah di dalam rumah, di dalam keluarga. Mungkin sesama mungkin dengan kakak dan adik, sama saudara. Kita mungkin merasa bahwa dia itu nggak sayang kita mungkin merasa bahwa dia itu egois. Tapi kita bisa lihat dalam pikiran kita. Kita lihat berkaca dengan firman Tuhan, sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin saja memang contoh, misalnya memang kokomu itu memang lagi emosi doang. Atau mungkin adikmu itu hanya emosi belaka, makanya dia begitu. Mungkin itu adalah kelemahannya. Kenapa? Udah, nggak usah biarin. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Nggak apa. Ya, soalnya lagi gini-gini. Ya, saya lagi rekam soalnya. Saya taruh di YouTube ini. Iya nih, lagi rekam nih. Jadi pas lagi mah, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap ini. Ya, nggak apa-apa, udah biarin aja. Nggak apa-apa, ini dimatiin aja.
Teman-teman kan sudah ada Alkitab kan? Jadi lebih baik bisa dilihat dari situ. Nah, oke. Jadi kita lanjut lagi. Jadi jangan sampai kita punya mental korban. Jangan merasa dikasihani terus. Kalau kamu pengen dikasihani, mintalah belas kasihan kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Mintalah belas kasihan itu hanya kepada Tuhan. Kalau pengen hidupmu berubah, kita perlu untuk punya mental yang seperti prajurit. Jangan sampai kita selalu merasa ditindas, bahkan sampai punya pemikiran begini, karena di pihak orang-orang yang menindas, ada kekuasaan. Ini adalah pemikiran yang salah. Mungkin secara kasat mata, memang orang-orang ini punya kekuasaan. Tapi tidak selalu orang yang berkuasa itu punya kenikmatan. Tidak selalu loh. Ini adalah tipe-tipe orang yang ketika dia punya pemikiran yang salah. Contoh, kalau gue punya banyak uang, gue pasti senang. Kalau gue pengen bahagia, gue harus punya pacar dulu atau gue punya pasangan dulu. Kalau gue pengen bahagia, gue harus punya HP dulu, HP yang bagus, atau punya laptop, atau punya motor, atau punya apa yang kita suka. Padahal itu salah. Karena ketika kamu dapat, coba lihat, berapa banyak orang yang sudah mendapatkan apa yang dia mau. Ujung-ujungnya, malah dia akan meminta lebih-lebih dan lebih. Malah apa yang sudah dia dapatkan, tidak dihargai. Akhirnya dia meninggalkan. Makanya jangan sampai kita begitu. Punya pemikirannya itu picik. Punya pemikiran itu salah. Gue sekarang lagi susah. Gimana caranya supaya orang itu bisa percaya sama gue karena gue harus punya duit? Itu salah. Karena selalu dipikirnya itu doang. Bagaimana supaya keluarga saya itu bisa berubah? Harus punya uang yang banyak. Tapi coba lihat berapa banyak orang yang kaya. Malah semakin buruk. Malah dia semakin jauh dari anaknya. Atau semakin jauh dari orang tuanya. Berapa banyak orang yang sudah menjadi kaya. Bahkan hobinya pun bisa tergantikan. Hobinya yang tadinya dia tidak suka main golf, jadi suka main golf. Dan ketika dia suka main golf, dia akhirnya lebih suka main golf bersama dengan para wanita daripada sama keluarganya sendiri. Padahal dulu dia mengatakan, kalau saya kaya, saya akan punya spend time dengan istri dan anak saya. Padahal ketika dia sudah kaya, dia lupa akan janjinya itu. Jangan sampai kita seperti itu. Ini terbuka untuk siapapun. Pengkhotbah bukanlah kitab untuk mengajar kepada kita jadi kaya, jadi sukses, tapi ini untuk membuat hati kita berkaca apa yang terutama dalam hidup ini. Apa yang terutama dalam hidup teman-teman semua atau Bapak Ibu semua. Apa yang terutama? Berapa banyak orang yang tiba-tiba dia jadi kaya, dia tidak siap, sehingga akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kekayaannya itu. Karena apa? Karena dia punya pemikiran, kalau gue sudah punya rumah yang besar, barulah gue bisa bahagia. Padahal coba lihat, dia tidak bahagia. Dia tidak bisa bahagia. Firman Tuhan katakan begini, dalam pengkhotbah juga mengatakan begini, uang itu memungkinkan segala sesuatu. Artinya apa? Uang itu memang, kamu punya uang banyak, kamu bisa beli yang banyak, tapi hanya satu yang kamu tidak bisa menjamin, yaitu kebahagiaan. Kamu nggak bisa membuat menjamin kebahagiaan. Bisa nggak kamu hanya senang karena kamu punya motor yang besar, kamu punya rumah yang baru, atau setidaknya kamu punya pacar, atau setidaknya kamu punya bisnis yang akhirnya besar, tapi tahukah, tidak menjamin kebahagiaan. Karena itu semua tergantung dari cara bagaimana kita mencari kedamaian. Makanya damai itu penting. Damai itu penting. Tapi sebelum kita mencari kedamaian, kita harus tahu, kita jangan sampai punya mental korban dulu. Apalagi sampai menuduh orang. Kalau seandainya gue ikut dia, gue pasti nggak akan kayak dia. Padahal belum tentu. Makanya mari kita semua kita berkaca dengan firman Tuhan. Kita jangan sampai punya pemikiran, kita butuh mengalami dulu, barulah kita bisa menyebut bahwa kita orang berpengalaman. Salah. Justru guru terbaik dalam hidup ini bukanlah pengalaman. Guru terbaik adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu guru paling terbaik. Kalau orang selalu mengajarkan belajarlah dari kesalahan. Tapi yang lebih bijak adalah kita belajar dari kesalahan orang lain.
Dan salah satunya kesalahan orang lain itu siapa? Salomo. Dari apa? Firman Tuhan. Supaya kita jangan sampai merasakan neraka orang lain dulu baru kita merasakan surga. Kita nggak perlu. Justru kalau kita baca kitab pengkhotbah, kita bisa merasakan surganya Tuhan tanpa kita harus merasakan nerakanya orang lain dulu. Makanya berbahagialah kita hari ini karena kita mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah kita. Mungkin kita nggak mengerti semua, tapi setidaknya kita mendengarkan dulu. Akan timbul nanti ada waktunya iman itu supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak. Kita lanjut ayat yang kedua. Oleh sebab itu aku menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Kita lanjut saja langsung. Di bawah, dan aku melihat di bawah segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, di ayatnya yang keempat, dari kita baca dari 2 sampai 4. Hati-hati ketika di dalam rumah bicara tentang namanya iri hati. Iri hati itu adalah dosa yang dia akan merembet kemana-mana. Contohnya siapa? Contohnya adalah Kain. Kain itu bisa membunuh itu karena dia iri sama Habel. Hati-hati dengan iri hati. Hati-hati dengan iri sesamamu di rumah. Siapa bilang di rumah nggak bisa iri hati? Iri hati itu nggak selalu bicara tentang harta dulu. Iri hati itu bisa saja dari berbagai hal, tapi sebenarnya itu iri hati. Misalnya apa? Dia ngeluh. Dia ngeluh tiap hari, bangun pagi. Dia selalu berpikir, aduh, kenapa ya? Gue punya abang gini amat. Kenapa ya? Gue punya adik kayaknya nggak bisa gue harapin. Gimana ya? Gue punya istri atau gue punya anak, gue punya apa, gue nggak bisa mengharapkan mereka gitu. Itu akan terjadi peperangan. Damai itu akan diambil sama setan dari hal itu. Iri hati itu seperti itu. Jangan kasih makan iri hati itu. Jangan kasih makan hal-hal yang mengeluh tadi. Makanya jangan punya mental korban. Kalau kamu punya mental korban, seperti itulah nanti. Dikit-dikit mengeluh. Bangun pagi, aduh, kenapa ya? Gue punya kerjaan gini-gini aja. Gue punya utang gue belum lunas. Apaan ya? Aduh, pusing. Stres akhirnya, depresi akhirnya apa? Yang tadinya ada berkat Tuhan di depan dia tidak lihat menjadi berkat, tapi dia anggap itu kutuk. Dan dari situlah akhirnya dia tidak bisa kelola berkat yang Tuhan kasih. Itulah kenapa selalu bocor. Ada klien dikit, bocor. Ada kerjaan dikit, bocor. Ada mau membangun apa, investasi apa, bocor. Karena apa? Selalu ngeluh, dan ngeluh. Dia nggak lihat bahwa di balik ada masalah itu sebenarnya ada cahaya yang harus kamu ambil, dan cahaya itu bisa jadi permata. Makanya jangan sampai suka iri hati kepada sesama kita. Sebenarnya orang Kristen itu paling banyak melakukan dari ke-10 firman itu. Salah satunya adalah di firman Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini sesamamu. Jangan ingini keledainya istrinya. Jangan kamu ingini keledainya. Kalau sekarang mungkin bukan keledainya, bukan apa. Terkadang kita menginginkan sesuatu yang kita nggak punya. Jangan inginkan motornya. Jangan inginkan mobilnya. Jangan inginkan istrinya atau pacarnya. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita mungkin nggak memiliki dia, tapi kita berzina dalam hati kita karena kita menginginkan orang itu. Jadi jangan sampai kita punya iri hati. Jadi iri hati itu nggak langsung kayak dia punya hati kayak, oh dia bisa ya, kok gue enggak. Karena kadang dia cuma mengeluh aja, akhirnya itu bisa bercabangnya kemana? Jadi kayak kanker gitu. Dia bisa bercabang kemana-mana. Dan setelah dia bercabang kemana-mana, itulah akan merusak hidupnya. Mungkin pertama dia merasa bahwa dia nggak iri hati. Tapi yang jelas, yang pasti adalah orang yang punya pemikiran kayak gini, itu pasti picik. Itu pasti picik, itu pasti licik. Bahkan sama saudaranya sendiri pun dia bisa licik. Sama orang tuanya atau orang tua ke anak, dia bisa licik. Karena dia punya rasa iri hati ini. Dia bisa licik, dia bisa picik, dan orang yang picik, dia pasti akan jatuh.
Itu udah pasti. Itu pasti karena akan dia melihat bahwa berkat yang Tuhan kasih sekalipun itu hanya biasa, itu seperti kutukan bagi dia. Sama seperti orang Israel ketika dia melihat mana. Apa ini? Dan ketika dia melihat mana, ada beberapa orang Israel yang berkatakan, apa ini? Dengan senyum. Tapi ada orang yang melihat mana itu dan terus dia berkata, apa ini? Kenapa kami nggak bisa makan daging? Kami rindu makan daging, makan pakai bawang. Di situ kami ada sayuran di Mesir, pada mereka lupa. Mereka memang punya bawang, mereka punya daging, tapi mereka lupa setiap hari mereka harus nguli 24 jam. Itulah manusia, sangat-sangat suka pelupa. Salah satu maha dari manusia adalah maha pelupa. Orang Israel pada saat itu lupa bahwa ketika mereka di Mesir, mereka itu budak. Makanya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, teman-teman baca di Alkitab, mereka memakai emas dan perak semuanya itu. Seakan-akan kayak mereka itu OKB saat itu. Tapi karena mereka lupa kan firman Tuhan, akhirnya apa? Boom! Hal yang paling dia suka, malah itu menjadi kekonyolan bagi dia. Mereka pakai emas kan? Mereka bikin dewa emas, yang disebut dengan dewa Apis. Ya karena dewa emas itu mereka tidak pakai emas lagi sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Konklusinya gini, apa yang kamu tuhankan dalam hidupmu, yang bukan Tuhan Yesus, kamu akan konyol mati di situ. Kalau yang kamu banggakan dalam hidup ini bukanlah Tuhan, tapi yang kamu banggakan adalah koneksimu dengan para artis, dengan para koneksimu apapun itu. Kalau kamu tuhankan itu, kamu akan mati, kamu akan konyol mati di situ. Mati di sini bukan secara mati fisik ya, tapi kadang-kadang mungkin, misalnya contoh, koneksi saya punya ini, saya punya teman ini, saya punya teman itu. Ternyata orang yang dia anggap sebagai artisnya, yang dianggap sebagai apa? Panutannya tidak anggap dia apa-apa. Ketika sama-sama teman-teman tongkrongannya, mungkin dia merasa bahwa, aku ikut dengan klub ini nih, klub motor ini nih, klub mobil ini keren, pemerintahan itu. Tapi ketika di kalangan itu sebenarnya dia dianggap semut yang gak ada apa-apanya. Konyol itu. Kalau yang kamu banggakan bukan Tuhan Yesus, tapi yang kamu banggakan coba uang dan uang, kamu menjadi hamba uang. Ada waktunya nanti kamu akan melihat kamu seperti orang atau seperti budak uang sampai akhirnya apa? Ngemis ke orang lain. Mungkin ngemisnya tidak seperti orang di jalan gini-gini. Tapi bisa kerasa loh. Ada beberapa orang yang dekat dengan kita itu karena dia ada maunya. Itu sama dengan dia ngemis sebenarnya. Dekat cuma ada maunya, dekat di saat dia mau minjem duit. Kita nggak boleh seperti itu. Hati yang picik itu harus keluar dari hidup kita semua. Kalau kita, apa yang kita punya sekarang, bersyukurlah. Sekarang selesai dari firman Tuhan ini, habis ibadah. Kalau misalnya di antara kita yang satu rumah khususnya, kalau ada dalam hatimu yang memang ada ganjel atau ada apa, ngomonglah belak-belakan. Ngomonglah dengan tulus. Ngomonglah apa adanya. Jangan tunggu nanti. Setiap manusia itu pasti ada bom waktu. Jangan merasa bahwa kamu harus diam. Diam itu bukanlah solusi. Diamlah pada saat, kalau supaya nanti kamu tidak salah ngomong, diamlah. Tapi ketika kamu sudah fresh, kamu sudah dingin hatinya, bicaralah. Jangan sampai diam mulu, karena nanti ada di suatu waktu dia akan berbuat itu lagi, dan kamu akan marah-marah dan akhirnya akan merusak hubungan keluargamu, merusak hubungan pertemanan, sahabat semuanya. Dan itu semua dari iri hati. Itu dia. Salomo, kenapa dia disebut? Dia mungkin nggak iri hati karena dia punya segalanya. Tapi siapa yang iri hati? Istri-istrinya. Salomo tidak mendapatkan cinta yang tulus selain dari gadis Sunem yang ada di Kidung Agung. Karena istri-istrinya lain, budik-budik lain, cuma dekat sama dia cuma karena harta. Misalnya contoh, Papi Salomo, aku mau itu, aku mau emas, aku mau itu. Istri pertama yang mungkin dia nggak terlalu cantik dari yang lain, tapi kan dia bilang, kamu hati-hati ya dengan mereka. Salomo nggak mau dengerin dia hanya dengerin 2 sampai 1000, sampai ratusan dia punya istri itu dia dengarkan sampai pada akhirnya gadis Sunem itu tidak ada apa-apanya bagi dia. Tapi ketika di hari tuanya, pada saat dia tulis pengkhotbah ini,
dia melihat bahwa dia kehilangan satu sosok perempuan yang paling dia cintai tapi dia tinggalkan, yaitu gadis Sunem itu. Dan Tuhan mengabadikan lewat apa? Lewat Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu adalah pre-weddingnya atau album weddingnya Salomo. Tapi sorga mengklaim, Tuhan mengklaim bahwa inilah gadis yang memang contoh untuk Salomo. Artinya apa? Setiap kita hanya bisa cuma satu pasangan. Mungkin kamu misalnya yang isinya sudah pacaran atau yang sudah menikah gitu ya. Saya bukan merasa paling banyak pengalaman, enggak, tapi kita belajarlah dari firman Tuhan. Hikmat itu bukan karena umur. Hikmat itu karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan begini, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan ada firman Tuhan juga yang mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi di sini bukan berdasarkan karena umur. Tapi sekalipun begitu, saya tetap menghargai orang yang lebih tua daripada saya. Seperti papa mama saya, bukan saya merasa menggurui bagaimana. Karena soal pengalaman, kehidupan, mungkin orang tua saya, kita semua pasti kalah. Tapi kalau soal pemikiran, masa depan bagaimana, itu semua karena firman Tuhan, bukan karena umur. Jadi berbahagialah kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi, Salomo ini, mengapa dia sangat-sangat begitu salah? Di hari, detik-detik dia sudah mau meninggal, dia membayangkan. Dia memang nggak terus di Alkitab ya, saya hanya membayangkan aja betapa kesepiannya dia pada saat itu. Ketika dia di hari tua, tidak ada yang menemani. Bahkan gadis yang paling dia sayangi saat itu, si gadis yang dianggap nggak berharga itu, ternyata dialah paling berharga dalam hidup. Jangan sampai salah. Ini saya akan ada sedikit ngomong tentang pasangan. Dan ini ada ironisnya. Ada ironisnya. Tapi ironis ini adalah kita belajar dari kehidupannya Salomo. Kita langsung lagi ayatnya ayatnya ke-5. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Ayatnya ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Nah ini dia. Coba lihat ya ayatnya ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Maksudnya begini. Damai sejahtera itu perlu diusahakan. Makanya saya bikin tema hari ini, damai sesungguhnya dalam rumah. Itu adalah damai yang kamu harus jaga dalam hatimu. Bukan tentang perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu cuma tambahan. Buktinya apa? Saya kasih contoh. Kalau misalnya contoh, Andreas dapat mobil. Ya. Andreas dapat mobil yang dia inginkan. Boom. Dia dapat mobil BMW misalnya, 1. Tapi, dengarlah firman Tuhan hari ini. Sebagus-bagusnya itu mobil, semahal itu mobil, kalau dia lagi ribut sama pasangannya, mobil itu tidak akan bisa menggantikan kedamaian dalam hatinya. Tidak akan bisa. Ini setiap kita. Teman-teman dikasih ini deh, nih. TV ini aja, ya. Di dalam rumah, coba teman-teman ada yang ribut di rumah. Entahkah papa mamamu, entahkah kamu dengan papamu, dengan mamamu, entahkah kamu sama saudaramu, TV ini kamu tidak akan mau nonton. Karena apa? Enak. Bete. Artinya apa? Fasilitas segala sesuatu dalam hidup ini itu tidak bisa menggantikan kedamaian dalam hati. Termasuk kalau kamu punya apa. Siapa sih yang nggak mau ini? Saya juga kalau saya punya rumah, saya pengen banget di sini. Saya pengen banget punya TV kayak gini. Tapi ini tidak bisa menggantikan kebahagiaanmu dalam hati. Coba ribut aja sama adekmu. Ribut aja sama kokomu, sama cecemu. Pasti males nonton TV. Mau kamu dapat mobil motor bagaimanapun, kalau ribut sama satu rumah, udah mentala hati. Makanya apa? Kedamaian itu perlu diperjuangkan. Damai dalam hati itu perlu diperjuangkan. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Iblis datang bisa mencuri damai sejahtera. Artinya berarti damai itu perlu kita pegang. Perlu kita genggam. Sekalipun cuma satu. Tapi kita harus tetap pegang itu dengan erat-erat. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kedamaian itu hanya datang secara otomatis. Tidak, salah. Kedamaian itu perlu kita kendalikan. Hati pikiran kita itu kita yang mengendalikan.
Jangan sampai kita hanya mengalir saja. Hati pikiran kita itu harus kita yang kendalikan. Pernah nggak kalian, semua di sini, saudara di sini, pernah nggak ketika teman-teman nggak mau berpikir yang buruk, tapi keluarnya yang buruk? Pasti pernah tuh, ya kan? Pernah nggak teman-teman mau berpikir yang positif, keluarnya yang negatif? Pasti pernah, setiap kita pasti pernah. Justru disitulah kita harus ambil kekuasaan itu, bahwa aku yang pegang kendali, bukan sekedar perasaanku atau hatiku. Makanya jangan sempat ngomong kayak, gue pengen lampiaskan itu kemana, gue pengen lampiaskan ke temen lah. Kalau gue emosi, gue marah, gue lampiaskan ke temen, ke keluarga, atau mungkin ke game, atau mungkin jalan-jalan ke mall, baru bisa refresh, baru bisa ini, Itu seperti hanya sekedar suntik biasa, tapi nanti kalau sudah kumat lagi. Kalau mau selesaikan sampai ke akarnya. Yaitu apa? Pegang damai sejahtera itu. Coba, saya minta tes semua. Mana tangan kanannya? Tangan kanan, angkat. Coba begini. Perlu tenaga nggak untuk kita mengepal begini? Nah, nggak mungkin dia begini kan? Ya kan? Coba orang yang kena stroke, tangannya bisa nggak begini? Nggak bisa. Artinya apa? Ada usaha untuk menjaga kedamaian itu. Makanya dibilang segenggam. Artinya apa? Nggak apa-apa di luar sana ngomongin saya aneh-aneh. Nggak apa-apa mungkin keluargaku tidak mengerti apa yang kulakukan sekarang. Atau temanku, siapapun itu. Tapi ku pegang damai sejahtera ini. Karena aku tahu bahwa Tuhanku tidak akan berbohong. Mungkin menjaga kedamaiannya itu perlu tenaga. Perlu tenaga yang ekstra. Genggam di sini bukan tentang bicara sekedar hanya biasa, bukan. Tapi segenap tenagamu untuk menjaga kedamaian. Segenap tenagamu. Pernah, di mana waktu itu saya pernah disakiti banget sama orang. Saya sakit sekali hati saya datang ke Tuhan. Saya cuma bisa nangis, saya bisa berpikir aneh-aneh, mungkin negatif terhadap orang itu, tapi saya kasih tahu Tuhan supaya saya menjaga hati saya. Supaya ketika sekalipun saya dikecewakan oleh orang-orang di sekitar saya, bahkan orang terdekat saya pun, saya tetap akan mengampuni orang itu, dan saya akan terus untuk tetap menjaga hati, agar aku layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadi selama waktu 1 jam itu, 1 jam tuh saya doa tuh, hanya supaya hati saya pulih karena orang itu. Jadi semuanya perlu perjuangan supaya saya damai. Ketika saya 1 jam lewat, barulah saya bisa ngobrol kepada yang lain. Supaya apa? Daripada saya bombardir kepada teman-teman saya, kepada tim saya, atau kepada keluarga saya. Daripada saya bombardir keluar, saya bombardir aja dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu hatiku. Supaya apa? Supaya saya tidak salah mengambil keputusan, supaya saya tidak mengambil kedamaian bagi orang lain. Ketika damai saya mau diambil oleh setan saat itu untuk kecewa dengan orang lain, saya tarik. Supaya apa? Hai kamu setan, kamu tidak bisa mengambil kedamaianku, keluarlah kamu dalam nama Yesus. Jadi ketika kita mengkepalkan ini, jangan kepalkan ini untuk kepada orang lain, tapi kepalkanlah ini kepada setan. Ya. Di Sains Group aja bahasnya. Nanti. Kok ngitin setan dosa? Mana orang setan buat kita dosa? Ya kita usir dong setan. Kalau setan ganggu kita ya kita usir dong. Masa sama setan keluar ya? Gak akan keluar dia, bro. Setan itu harus dicambuk, harus tertengking baru keluar. Kalau setan, keluarnya setan, sampai 1 jam dia nongol di situ. Jadi peganglah kedamaian itu, sekalipun di dalam rumah. Mungkin di rumah kita lagi nggak baik-baik aja hari ini. Tapi peganglah damai sejahtera itu. Perjuangkanlah kedamaian itu. Perjuangkanlah kedamaian dengan kamu, dengan orang tuamu, dengan keluargamu, dengan segenap tenagamu. Mau tahu? Perbuatan yang tidak akan pernah sia-sia dalam hidup ini adalah menjaga kedamaianmu sendiri. Kalau kamu menjaga kedamaian hatimu, kamu mengambil keputusan apapun, kamu akan sangat mudah. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang suka marah-marah itu tidak bisa
melakukan pekerjaan Tuhan. Tahu kenapa? Karena pasti keputusannya salah. Kenapa? Emosi. Ya kan, berantem sama pasangan. Udahlah, lebih baik kita putus aja. Sekalipun mungkin itu cuma hanya emosi belaka. Hati-hati dengan perkataan itu. Siapa tahu bisa jadi. Siapa tahu dari candaan itu bisa jadi. Makanya ada lagu sekolah minggu kan. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Artinya apa? Mulutmu diurapi, Bapa lihat ke bawah. Apa yang kau katakan akan terjadi. Jadi hati-hati. Hati-hati. Saya kasih ilustrasi dan ini udah pernah saya kasih. Mungkin ada beberapa yang udah dengar, ada beberapa yang belum. Saya pernah waktu itu cuma ngobrol doang tuh, ngobrol main lah waktu itu sama Yeskiel sama yang lain. Dulu masih ada ada yang lain, Catherine Olin. Waktu itu masih kecil banget tuh. Wah, ngomong gitu kan. Tiba-tiba HP saya jatuh. Apa? HP-nya saya kenapa gitu? Hah? Oh, dilempar sama siapa tuh waktu itu? Dilempar sama Olin. Enggak, gua. Oh iya. Jadi HP saya dilempar sama Olin ini gitu. Nah, terus langsung Yeskiel dengan kebanggaannya dia hahaha. Ternyata kamu sangat sial hari itu misalnya. Tapi saya langsung ngomong gitu, lu hati-hati lu Skiel. Nanti HP lu nanti akan dijatuhin ke tangga. Langsung nggak tahu ya si Olin itu ya saat itu ya dia langsung ambil HP Yeskiel, dia langsung lemparkan ke tangga, dan itu dia teriak, dia langsung ke bawah, itu semua rusak dan tidak bisa nyala sampai hari itu. Dibawa ke ke Roxy, itu udah nggak bisa nyala sama sekali. Aneh nggak kalau kita jatuh, setidaknya kalau di servis nyala, ini nggak, udah rusak parah. Hati-hati gunakan mulutmu. Padahal saya bercanda loh itu. Saya nggak suruh Olin untuk melakukannya. Saya nggak suruh Olin. Saya nggak suruh dia. Tapi itulah yang terjadi. Demikian juga setiap kita, jagalah mulut kita. Kalau misalnya kita damai, kita lagi terganggu, daripada kita menyakiti hati sesama kita, kita diam dulu aja. Ada waktunya kok. Tidak semua apa yang jujur itu kita kemukakan. Contoh misalnya yang mungkin sesama yang berpasangan, jangan atau ketemu lah gini, kamu gemukan ya, nggak perlu ngomong gemukan. Biarlah pasangannya yang kasih tahu, lu tuh gendut gitu misalnya. Gitu loh. Gak perlu dikemukakan semua. Gak perlu. Gak perlu kalau yang cowok atau yang ini yang kayak saya misalnya mau basa-basi sama teman yang cewek gitu ya, kamu gemukan ya sekarang ya, itu bisa langsung dipikirkan terus kan. Daripada begitu saya diem aja. Daripada nggak ngerti basa-basi, lebih baik nggak usah ngomong. Saya hai aja. Gimana kabarnya? Udah. Nggak, tidak perlu posturnya, rambutnya, apanya nggak perlu. Begitu juga kalau kita sama pasangan, apa yang kita omongin sama pasangan itu nggak semuanya kita jor-jorin. Tidak perlu. Kalaupun misalnya ada perlu diperbaiki dengan cara yang lain gitu. Kadang-kadang perkataan kita benar, tetapi caranya yang salah. Contoh, misalnya yang cowok nih, yang cowok biasanya ya, nggak semua, tapi ada yang tidak terlalu memperhatikan gesturnya atau pakaiannya. Pakaiannya kadang-kadang asal-asalan. Bajunya kuning, celananya ungu misalnya. Itu kan udah parah tuh ya kan. Nah, kalau misalnya itu cowokmu misalnya, ngomonglah pelan-pelan. Jangan beda loh, intonasinya berbeda. Makanya kita perlu gestur. Jangan bilang bahwa suara itu penting. Hanya sekedar suara itu penting. Enggak. Coba mana yang lebih enak? Sekarang saya tanya teman-teman semua di sini. Mana yang lebih enak? Dengar khotbah seperti podcast, nggak ada gambar, cuma gambar doang, audio doang, atau lihat begini? Pasti lihat begini kan? Itu lebih enak daripada cuma hanya sekedar dengar MP3 atau seperti podcast yang nggak ada videonya. Nah, demikian juga sama. Ya, saya langsung lanjutkan lagi. Kalau misalnya dia udah kayak begitu, yang ceweknya jangan langsung kayak, ayo kita ke mall.
Mana yang lebih enak kalau yang cowok-cowok? Ayo, kita ke mall, beli baju. Sama yang versi kedua, ayo yuk kita ke mall yuk beli baju yuk. Lebih enak yang kedua. Ya kan? Atau mungkin yang cowoknya ngelihat ceweknya kurang bisa dandan misalnya. Kurang bisa dandan. Ya apa? Sampai 10 menit. Ini baru ayat berapa ya? Aduh. Ya. Ya, nggak usah. 10 berarti. Ya, jangan. 10 aja karena kan emang 50. Kayaknya udah. Ya ampun, Bapak. Biarlah kalau cepet Tuhan Yesus, kayaknya Tuhan Yesus. Aduh. Kita lanjut lagi. Ini nih bentar lagi kita akan selesai kok. Ini soalnya damai soalnya. Ini tentang kedamaian di dalam rumah. Saya berharap teman-teman atau kita semua bisa pakai dalam rumah kita masing-masing. Ya. Terus juga kalau misalnya ceweknya nggak bisa dandan, jangan sampai kayak belilah baju nggak bisa dandan banget. Mana yang lebih enak, yang pertama tadi atau yang kedua? Ayo kita beli baju yuk. Yang cewek pasti seneng banget dibeli baju, ya kan? Dibeliin baju atau nggak dibeli makeup baru atau mungkin dibeli apa? Kita harus pakai kata-kata yang lebih lembut. Mungkin kata-katanya sama, tapi intonasi dan gestur kita itu yang menentukan. Jadi kita perlu ngomong baik-baik sama siapapun sebenarnya, tidak hanya sama pasangan doang, sama orang di rumah juga lebih kalem. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa atau kita susah untuk hela nafas aja. Itu yang saya pakai. Kalau saya lagi kesel sama orang, misalnya orang ini bandel bukan main, saya pasti cuma diam dulu bentar, baru ngomong lagi. Ya sekali kayak kemarin ya. Ya gitu sekali. Coba semuanya, ayo ikutin saya. Jangan ya, itu malah sesak nafas makin emosi, ya kan? Atau enggak itu orang yang nangis, yang nggak perlu, gitu loh. Tapi biasa aja, kayak misalnya disenggol nih, lagi naik motor gitu, scanner misalnya di ini, jangan sampai ngomong golok lu, gitu kan? Golok aja, jangan yang itu. Kena ban nanti takutnya kan di YouTube. Daripada itu kayak sabar. Ya kan? Sabar gitu. Sabar misalnya di ini gitu. Ternyata orangnya muter balik di itu langsung sama Ken. Lu ya. Langsung sih Ken. Langsung mungkin mikir kayak udah jauh lah. Dia muter. Dia muter ya Tata ya. Awas ya. Sabar. Gak apa-apa kok. Gitu. Lebih baik kita nangis sekalipun bilang cengeng nggak apa-apa, lebih baik kita nangis daripada kita marah-marah nggak jelas. Jadi itu lebih baik. Lanjut lagi, ini yang terakhir ya. Aduh, ternyata udah lama ya ternyata ya. Ini ayat berapa nih? Kita langsung saja. Oh iya bagus tuh nanti. Pas kita saya ngomong terakhir semua ya gitu nanti ya. Ya. Oke, ayat ke-7. Aku melihat lagi kesaksian di bawah matahari, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak hentinya. Ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesaksian dalam hal yang menyusahkan. Ayat ke-9 langsung saja. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, jangan seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seseorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali ada 3 lembar, tak mudah diputuskan. Saya langsung rangkum aja mengenai tentang hal ini. Ini bicara tentang apa? Hargailah momen-momen bersama pasanganmu. Hargailah. Karena apa? Faktanya begini. Ini adalah fakta yang kita semua harus bisa terima. Fakta ini adalah fakta yang bad news, adalah kabar buruk bagi kamu yang sangat cinta, sangat sayang dengan pasanganmu. Tapi ini adalah good news atau kabar baik bagi kamu yang sudah muntah, udah nggak suka dengan pasanganmu. Tahukah bahwa ketika nanti kita bersama dengan pasangan,
ketika nanti kita di sorga, kita mempunyai momen yang sudah tidak akan sama lagi. Maksudnya begini, firman Tuhan katakan bahwa di sorga itu kan kita hidup seperti siapa? Seperti malaikat. Ingat, seperti malaikat bukan menjadi malaikat. Beda. Artinya apa? Kita tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada pernikahan. Jadi otomatis di sorga tidak ada pernikahan di sana. Gak ada pernikahan, gak ada seks, itu sudah tidak ada di sorga. Tapi kita tetap bisa mengenal satu sama lain. Misalnya, saya sudah nikah sama Indah, ya. Di sorga saya tahu, inilah istri saya. Tetap kita tahu. Tapi tahukah, inilah faktanya di bumi. Tidak akan pernah sama di bumi dengan di sorga. Memang tidak tertulis ya, tapi kalau kita bayangkan deh, hidupnya. Kalau kita punya apa? Punya kesempurnaan kasih di dalam dunia ini. Ketika kamu di sorga, kamu sudah bersama dengan pasanganmu. Tidak akan pernah sama ketika kamu berada di bumi. Makanya, punya waktulah yang sungguh-sungguh quality time dengan pasanganmu. Karena apa? Ada satu firman yang harus kita ketahui bahwa pasti kamu akan berpisah dengan pasanganmu. Bukan karena cerai, tapi karena maut. Dan jangan sampai suatu saat kita akan menyesal karena kita sudah kehilangan satu permata itu. Hanya karena kita ingin mempunyai banyak-banyak wanita atau banyak-banyak laki-laki. Jadi hargailah momen pada saat kamu bersama dengan pasanganmu. Kalau yang masih single, nikmatilah kesinggelanmu. Suatu saat kamu akan pacaran kok. Kamu akan nikah kok. Kalau yang sudah pacaran, nikmatilah masa pacaranmu. Pacaran itu yang perlu dibangun apa? Bukan tubuh. Yang perlu dibangun adalah komunikasi. Komunikasilah. Saya bukan expert soal cinta ya. Saya pun juga baru berapa tahun pacaran sama Indah. Saya pun juga bukan berarti saya sama Indah itu nggak ada pernah ributnya. Pasti ada lah. Ribut-ribut atau apalah. Tapi dari situ saya berpikir gitu loh. Malah kadang-kadang saya pernah berpikir gini. Kalau seandainya saya pacaran begini nih, saya pacaran begini ya. Ini masih pacaran. Artinya ketika kita mau untuk mundur, ya, itu masih bisa dibalik, gitu loh. Kalau nikah kan udah nggak bisa, sudah tidak bisa cerai. Kita orang Kristen. Tapi kalau masih pacaran kan bisa ya untuk apa? Putus, kita cari yang lain. Tapi saya pernah berpikir begini, mungkin Indah nggak tahu nih, saya kayaknya belum pernah cerita. Saya pernah berpikir kalau seandainya Indah lebih dulu dipanggil Tuhan, sebelum saya menikah misalnya, gimana ya? Pemikiran saya tuh bukan pemikiran kayak, ye saya akan cari yang lain. Enggak. Malah saya akan berpikir, kalau saya dapat yang lebih, yang nggak baik, itu gimana ya? Kalau saya berpikir kalau suatu saat saya dapat cewek yang nggak seperti dia, gimana ya? Susah loh. Karena saya punya ekspektasi, ini udah oke nih. Tapi ketika nanti misalnya Tuhan panggil nih, tiba-tiba kita kan gak ada yang tahu ya, Tuhan panggil. Saya akan cari wanita yang seperti Indah tuh udah gak ada. Saya pernah berpikir, boleh gak sih kita renungkan begitu? Boleh. Justru apa? Supaya kita tahu diri. Hargailah pasanganmu itu. Kalau yang sudah menikah misalnya juga, gak apa-apa, bersama aja. Atau juga ingatlah suatu saat, you akan pisah dengan dia. Pisah di sini bukan tentang, kok makin turun ya? Apa deh. You akan pisah dengan dia. Bukan karena cerai, karena maut. Kita harus tahu fakta dari sekarang. Pernah mikir nggak kalau nanti kalau misalnya sudah tua nih berdua nih, udah tua. Saya jarang mungkin share sama Indah ya apa ngomongin soal ini karena saya takutnya Indah belum apa kuat atau gimana karena saya juga orangnya gampang terharu orangnya. Iya, masih ku orangnya. Kalau saya mikir kalau saya udah tua, saya pengen banget suatu saat kalau saya udah nikah misalnya sama Indah gitu, saya pengen banget saya yang harus dipanggil dulu. Kenapa? Karena kalau hari tua itu nggak enak kalau gak ada pasangan. Saya lihat itu dari siapa? Dari opung saya. Opung saya yang cewek itu, opung boru, ketika ditinggalin sama opung doli atau opung cowok, memang mereka ada ributnya, mereka ada berantem, tapi tahu nggak ketika opung saya ditinggalin sama suaminya itu, dia sangat-sangat merindukannya sampai 6 bulan dia nangis. Bukannya sama 6 bulan gak ada berhenti, meninggal dia kalau kayak gitu kan. Tapi maksudnya selalu kalau pagi nangis, selalu kalau pagi rindu dari tahun 17.
barulah dia bisa mulai damai di tahun 18 sampai 19 tuh. Kenapa? Udah 30 tahun lebih mereka bersama. Kenapa? Biasa yang yang beliin dia makan, yang suka pergi. Mungkin kalau Andrea sama Kenneth pernah lihat kan, selalu tiap pagi kan, pukung kalian itu selalu beliin makan apa, makan ini. Apalagi saya, saya lebih dispesialkan lagi waktu itu. Saya mau apapun hari itu dibeli semua. Gitu. Kangen gitu. Ya saya nggak akan nangis, saya mah sudah tahu. Tapi maksudnya gini loh, ada momennya loh saudara. Ada momennya loh. Ini saya sampai saya matiin sendiri. Ya, jadi tolong hargailah pasanganmu itu sekarang. Hargai. Coba, saya tanya deh sama yang sudah punya pasangan, pernah nggak berpikir kalau seandainya dia gak ada? Sesusah apa? Nah, itu dia. Nah. Jadi hargailah. Mungkin sekarang dia mungkin jahat banget atau apa, tapi percayalah, hilang. Pasti rindunya bukan main. Ini bukan dari saya punya pengalaman ya, saya lihat opung saya. Opung saya. Ini bukan saksi saya nih, ini opung saya. Setahun dia itu mulu, saya yang harus ngomong sama opung, Pung, udahlah Pung. Tapi saya juga tidak bisa apa, dia juga tahu firman Tuhan bahwa opung tidak ada di dunia ini. Dia tahu, tapi gimana namanya hati rindu? Di surga pun akan begitu. Jadi faktanya, jadi intinya dari firman Tuhan yang terakhir adalah hargailah setiap momen dengan pasangan. Kadang-kadang saya juga merasa, dengan ini saya tutup, ya, ini yang terakhir. Ya. Ini saya ngomong begini bukan mau memuji bagaimana, saya sama Indah juga pasti ada kelemahan, ya. Tapi saya sama Indah itu saya itu suka di rumah. Saya nggak suka jalan-jalan. Kalau saya keluar rumah itu kalau ada perlu aja, kerja atau apa baru keluar. Saya nggak suka di luar. Tapi Indah itu suka keluar, suka main gitu, minimal makan doang. Tapi apa ya? Jadi kan berbeda kan? Satu Esau, satu Yakub. Esau suka memburu, Yakub suka di kemah, rumah gitu. Tapi ketika waktu itu saya sempat kayak agak kesel lah ya. Kesel gitu, kayak kenapa sih tiap hari harus keluar gitu? Kenapa sih gitu? Setiap pulang kerja, ayo kita kemana yuk, kita makan yuk. Minimal makan lah apa gimana gitu ya. Gitu. Makan apa gitu. Sekalipun bukannya saya doang yang bayar, maksudnya kita ada sharing gitu loh. Kadang-kadang malah waktu itu saya nggak kerja, itu semua full Indah yang bayarin. Dia yang bayarin semua. Saat itu saya belum kerja tuh, belum masuk ke jadi barista saat itu. Dia yang bayarin semua. Sekarang kan jadi nggak enak, ya kan? Saya jadi nggak enak. Tapi ketika itu Roh Kudus tiba-tiba kasih saya satu kayak video gitu loh, di IG atau di TikTok gitu. Jadi ada satu kayak cewek atau cowok itu selalu mereka menuntut dari berbagai video ya. Kayak ceweknya itu selalu kayak, kamu mau di mana? Kayak posesif gitu. Harus dikasih tahu dia di mana. Terus kayak makannya harus di tempat ini ya. Kalau nggak ini aku nggak mau. Itu saya nggak tahu itu konten atau enggak, tapi yang jelas saya lihatnya begitu. Terus ada beberapa, kalau aku sih pengen yang gajinya bisa sampai 100 juta. Baru aku mau sama itu cowok. Padahal ya mau bagaimana, ceweknya ya cukup cantik. Tapi dia maunya 100 juta, apa gimana. Tapi saya akhirnya merenungkan begini. Iya ya, gue punya pacar itu, dia cuma hanya minta 2. Satu, punya quality time aja. Maksudnya kalau saya di mana main ya sama kalian ya, main. Dia cuma telepon, dia pengen tahu aja saya lagi di mana, udah. Mungkin bagi beberapa orang kayak apaan sih digini. Tapi kayak dia cuma ingin tahu, oh kamu di sini, ya udah. Tapi kan ada pasangan yang nggak seperti itu. Saya pernah dengar cerita ketika datang cowok lagi main futsal gitu ya, lagi main futsal. Ternyata ceweknya mau datang nih. Cowoknya kayak, ya cewek gue datang lagi. Yang main kayak bingung kenapa. Ternyata ceweknya datang dari jauh, dia ngomong, endutku, bayangin itu banyak orang.
Di banyak orang, tapi ceweknya mungkin karena dia tidak melihat ya. Jadi ceweknya dari ujung, dia pakai kata-kata romantisnya. Endutku. Cowoknya nggak langsung, hai sayang. Enggak, dia gini. Tapi dalam hatinya, sayang kamu bisa mati nggak? Gitu kan misalnya. Saya pernah dengar di situ, di orang stand up comedy. Ya, dia katanya punya teman begitu. Raditya Dika namanya, dia pernah cerita begitu. Tapi saya pikir kayak, iya ya. Dia cuma minta gue di mana udah. Terus kedua apa? Dia cuma mau minta ngobrol, makan, udah. Dia nggak minta di restoran bintang 5 atau apa. Cuma hanya sekedar kadang di pecel lele kita makan. Tidak harus kayak di mall atau apa. Cuma situ doang. Dan karena itulah saya jauh lebih menghargai. Kadang-kadang merasa bersalah lah kalau kadang-kadang saya marah sama dia. Karena apa? Suatu saat, ini fun fact buat kita semua. Ini bukan fun fact, ini fakta. Setiap kita. Bahwa kita akan meninggal. Pasangan kita. Antara kita duluan atau dia duluan. Jadi hargailah setiap momen apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Termasuk damai itu. Amin.